والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merdowati Kota Banda Aceh, inilah 96,1 FM Radio Syiar Tauhid Aceh, sahabat belajar ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat Syiar Tauhid Aceh dimanapun antum berada, senang sekali kita bisa kembali hadir di program kajian interaktif untuk sore ini di lembaran 28 Zulqa'dah 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli tahun 2020 Miladiyah. Kami ucapkan selamat bergabung juga untuk sahabat pendengar Radio As-Sunnah Takengon di 91,4 FM dan Radio Alkan 106,1 FM di Kota Langsa. Seperti biasa, setiap Senin dan Rabu sore kita akan hadir untuk membahas sebuah tema tentang permasalahan di seputar lingkungan kita di live podcast 96,1 FM. Sore ini seperti biasa sudah ditemani oleh guru kita, ada Ustadz Haris Abu Noval yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, seru Ustadz ya, kayaknya safar kemarin ya. Seru dan capek. Tapi alhamdulillah hari ini Ustadz juga sudah hadir di tengah-tengah kita untuk membahas satu tema menarik, yaitu masihkah bernostalgia dengan dosa nih Ustadz. Jadi kita ngangkat tentang nostalgia. Nah, jadi di sini kami mengajak partisipasi antum semua untuk sharing cerita atau pengalaman antum selama ini di 0852 7732 3266 via telepon. Kita ulangi di 0852 7732 3266 untuk via telepon, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui Facebook dan juga Instagram, atau juga boleh SMS dan WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Ustadz, hari ini kita bahas nostalgia, Ustadz. Nah, kita tahu kalau nostalgia itu suatu keadaan yang kita ingat pada masa lalu yang bentuknya itu bahagia. Nah, mungkin sebelum jauh kita bahas tentang tema kita hari ini, Ustadz. Mungkin dari Ustadz sendiri, ada nggak sih rasa nostalgia kayak dulu waktu sekolah di Yaman, ada rasa-rasa untuk rindu? Kembali. Iya benar. Jadi memang waktu yang masa yang paling menyenangkan dalam kehidupan seseorang ya pasti ada ya. Iya. Dan pasti akan memiliki warna yang berbeda-beda. Dan saya secara pribadi, waktu yang paling menyenangkan di dalam kehidupan ya waktu dulu belajar di Yaman. Masya Allah. Karena memang ya kondisi tempat kita belajar itu dari kota ibu kota negara itu 5 sampai 6 jam. Dan memang lokasinya itu di tengah padang pasir dan dikelilingi oleh bukit yang gundul. Iya. Sepertinya kalau tidak ada ilmu di situ, orang gila pun nggak siap tinggal di tempat seperti itu ya. Iya. Karena kalau musim dinginnya itu bisa minus derajat Celcius. Beneran Ustadz. Ya, nah, jadi kadang-kadang air ketika tergenang itu bisa jadi es. Masya Allah. Padahal di padang pasir ya. Padang pasir, tapi ya suasananya seperti itulah. Tapi karena memang ya ada ilmu di situ, maka berkumpul hampir dari seluruh negara ada. Iya.
ya dari Indonesia, dari Malaysia, dari Perancis, dari Amerika, dari Kanada. Jadi walaupun memang kondisi lingkungannya seperti yang saya sebutkan tadi, tetapi suasana internasional. Masya Allah. Jadi Kelas internasional. jadi semua negara di situ dan semua jenis mata uang juga beredar di situ ya. Masya Allah serunya. Dan ya memang kalau mengingat Yaman itu bisa nangis ya, nangis sedih, kangen dengan suasana yang serba kekurangan ya yang memang gimana ya kita mau cerita, kalau di zaman sekarang kan yang di Yaman atau di luar Yaman komunikasi itu dengan mudah karena HP aktif dan sebagainya. Di zaman saya dulu itu kita HP-nya sudah ada, mulai ada HP, cuman bukan HP Android tapi HP tetot ya. Iya. Nah biasanya WhatsApp nggak ada, SMS mahal seperti itu. Benar. Jadi kita biasanya kalau ada telepon dari rumah, dari keluarga itu kita tunggu di wartel ya. Jadi zaman itu masih ada wartel di sana. Jadi kadang nunggu 1 jam punya telepon. Wah ini keluarga telepon. Memang sudah ada janjian nih hari sekian jam sekian nunggu. Jadi dengan kesulitan seperti itu justru jadi nikmat hidup. Benar. Ya tapi kalau sekarang hari ini HP di tangan kita bisa telepon kapan saja kepada orang yang kita cintai, kepada keluarga, jadi kenikmatan itu hilang. Benar. Itu kalau boleh tahu tahun berapa Ustaz? Saya masuk ke Yaman itu 2003. 2003 masuk ke Yaman ya kondisinya seperti itu. Jadi kalau saya sering cerita sama santri-santri, ya biasanya kita kan bujang ya di sana ya, kita belum pada nikah. Kalau sempat ada undangan itu hari Rabu tuh, misalnya ketemu sama orang yang sudah menikah, nanti hari Jumat saya undang kamu makan ya. Kedengarannya memang sih, kedengarannya ya biasa buat mungkin suasana seperti kita sekarang. Tapi buat para penuntut ilmu di Yaman diajak makan itu luar biasa itu. Itu sudah jadi sebuah kenikmatan sendiri. Jadi dari hari Rabu, Masya Allah ini hari Kamis, hari Jumat ini ada undangan. Nunggu-nunggu ya. Iya, walaupun undangan makannya itu ya sederhana, tapi sebuah kenikmatan. Jadi saya ingat sekali kata guru saya, ya al-faqr yu'inukum fi talabul ilm. Kefakiran itu membantu kalian dalam menuntut ilmu. Jadi memang di sana memang kan kita nggak ada HP, nggak ada internet, ada warnet di situ. Tetapi sesuatu yang terbatas. Listrik juga pagi nggak ada listrik. Kita listrik pakai hidup dari maghrib sampai jam 11, setengah 11. Cuman untuk penerang biasa kita pakai lampu gas. Iya. Jadi biasanya malam Jumat biasanya malam Jumat tuh hari raya ya buat kita para santri dulu. Ya kerjaannya ya kadang-kadang ngumpulin ceker ayam. Ngumpulin ceker ayam ya nanti digoreng pakai tepung. Wah itu luar biasa itu. Itu resep dari siapa itu? Ya, biasa teman-teman di sana kan apalagi teman-teman dari Jawa juga banyak dan kan ceker mungkin kalau teman-teman Jawa memang sudah favorit suka, ya memang juga itu yang kita punya ya waktu itu. Benar. Paling-paling ya gitulah suasana. Jadi ketika mendapatkan sedikit kenikmatan buat bakso bareng dengan teman-teman, itu sudah jadi sebuah kenikmatan gitu ya. Yang kenikmatan itu mungkin hari ini sudah hilang, sudah tidak terasa. Karena apa saja ya seseorang bisa menikmati. Dia mau makan apa sekarang kan tinggal datang. Tapi ketika kita menuntut ilmu dulu, begitulah suasana yang terjadi, dan itu sesuatu yang membuat seseorang itu sangat bernostalgia dengan hal yang seperti itu, apalagi ketika sakit dan main bola. Artinya kita nggak punya kesibukan kecuali belajar. Ya. Nah sekarang dengan kondisi sekarang kan kita ada urusan A, urusan B, urusan C, urusan D, urusan E. Banyak. Ya banyak urusan. ya urusan macam-macam lah ya. Akhirnya ya kenikmatan yang dilalui dulu kita di Yaman tuh sudah mulai hilang. Seperti itu. Jadi saran saya kepada teman-teman apalagi yang masih muda, seperti kata Imam Ahmad, ma syabahtu asyabab, tidaklah aku menyerupai seorang pemuda kecuali sesuatu yang tersimpan di kantong yang itu akan cepat sekali berlalu. Iya, masa muda itu cepat sekali berlalu dan itu adalah masa keemasan dalam kehidupan seseorang. Maka
pergunakanlah waktu itu sebaik mungkin untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Karena ketika sudah datang kesibukan, sudah menikah, sudah punya anak, harus bekerja, harus mencari nafkah, ngurusin ini, ngurusin itu, banyak urusannya, sehingga waktu itu akan semakin sempit untuk dia belajar. Jadi pergunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, menggali ilmu, karena itulah akan menjadi bekal dalam kita hidup di dunia ini dan bekal untuk kita bertemu dengan Allah kelak. Nah, ceritanya seru ya Ustadz ya, apalagi kalau mungkin sekarang cuaca di luar juga lagi sendu ya Ustadz ya. Jadi kalau ngomong soal nostalgia itu jadi semakin sendu juga hatinya. ya jadi hal yang paling membuat saya, jadi waktu kita dulu belajar di Yaman, jadi tempat saya belajar itu kan di Damat. Jadi sekitarnya itu memang padang pasir, padang pasir. Jadi waktu itu sudah setelah 3 tahun, saya waktu itu sakit atau bagaimana harus ke kota. Jadi ketika lihat jalan aspal kaget, iya ada jalan aspal ternyata. Jadi memang karena keseharian kita nggak pernah lihat jalan aspal selama bertahun-tahun, tiba-tiba lihat jalan aspal, oh ternyata ada jalan aspal di dunia ini. Ada kehidupan ya. Iya, jadi itu sebuah kenikmatan sendiri. Bisa ditumpangin mobil, itu luar biasa itu. Tahun 2003 2004 ya. Jadi kan mobil di Yaman itu kebanyakan kan mobil pick up ya, mobil terbuka belakang itu. Jadi ketika kita di bawah naik mobil itu, Masya Allah, itu sebuah kenikmatan. Dan kenikmatan itu sudah hilang hari ini. Masya Allah. Itu. Nah, hari ini mungkin sahabat Syiar Tauhid yang sedang mendengarkan kita di 96,1 FM juga ingin sekali bercerita seperti Ustadz Haris tadi, cerita tentang nostalgia di masa lalu. Mungkin ada yang bisa dibagi untuk hari ini, bisa langsung di 085277323266. Nah, tapi hari ini kita bakal bahas tentang nostalgia dengan dosa, Ustadz. Jadi, masihkah kita bernostalgia dengan dosa? Mungkin untuk pemuda zaman sekarang, Ustadz, melihat bahwasannya pada saat kita bergabung di sebuah grup atau komunitas dengan teman-teman, kadang sering kita berinteraksi, pasti sudah pasti ada terjalin komunikasi di situ, dan kita melihat bahwa ketika kita berinteraksi ini terkadang lidah ini nggak sadar Ustadz udah mengucapkan banyak kata, kemudian sudah banyak bergunjing tentang orang, dan kadang di saat lagi ngumpul itu mereka ada beberapa teman yang suka memamerkan barang baru atau juga suka berbohong, kita nggak tahu. Nah, tapi yang ingin ditanyakan di sini, kenapa sih Ustadz kita sering nggak merasakan ketika kita berbuat dosa pada saat kita sedang berkumpul? Mungkin pendapat Ustadz pengen kita dengar Ustadz. Nah, jadi ada satu hal yang penting yang perlu kita ketahui. Ketika kita bertaubat dari dosa dan maksiat yang dilakukan, yang kita tahu, semua orang pasti berbuat dosa ya. Tidak ada orang yang dia tidak pernah berbuat dosa, pasti dia akan berbuat dosa, kesalahan, apakah itu sengaja ataukah dia tidak sengaja. Ya. Dan di antara syarat diterimanya taubat adalah dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Benar. Itu syarat dari taubat nasuha. Nah, bentuk penyesalan itu kan dia benci dengan apa yang telah dia lakukan, dia tidak suka dengan apa yang telah dilakukan, sehingga sesuatu yang dia benci dia tidak akan mungkin dia mengobarkan, dia menceritakan kepada orang lain, saya sudah begini. Dan ini kita khawatir ya akan membuat apa yang kita bertobat dengannya itu kita menjadi rusak. Jadi ketika kita bergaul, ya orang bercerita maksiat begini dan begini, akhirnya kita bernostalgia dan kita bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Saya juga pernah kayak gitu. Ya, dia ada suatu kebanggaan. Maka di sana para ulama menyebutkan, ya, seseorang ketika dia berbuat maksiat itu bisa terkadang lebih ringan dibandingkan dengan seseorang bangga ketika dia berbuat maksiat. Apa misalnya dia berzina. Ketika dia berzina, dia menyembunyikan zina yang lakukan, karena ini perbuatan yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Dia sembunyikan dosa kan. Jadi zina itu apakah dia sembunyikan atau dia tidak sembunyikan, tetap itu perbuatan dosa. Namun ketika dia duduk sama teman-temannya, apalagi mungkin orang-orang yang modelnya biasa untuk menceritakan maksiat, akhirnya juga dia ikut cerita. Nah, itu dia suka kepancing ya. Kepancing, akhirnya dia
bangga dengan dosa yang dilakukan. Nah, kata para ulama, bangganya dengan dosa yang dilakukan, dia memamerkan dari dosa itu bisa lebih besar dosanya dibandingkan zina itu sendiri. Makanya di antara hal-hal orang-orang yang boleh dighibahi adalah orang-orang yang dia bangga dengan dosa yang dilakukan, dengan dia cerita kepada orang lain. Itu boleh. Dia tuh penzina, dia sendiri yang cerita, wah saya ketika berzina begini, begini dan begini. Dia bernostalgia dengan bangga, dia menceritakan dosa yang dilakukan. Itu dosanya jauh lebih besar daripada zina itu sendiri. Dan orang seperti ini boleh untuk dibuka aibnya, dia sudah berzina. Kenapa? Dia sendiri yang menceritakan. Ya, jadi hati-hati teman-teman semuanya yang mungkin sudah mulai istiqomah, sudah mulai memperbaiki diri. Ya, jangan sampai ketika kita salah bergaul, salah tempat teman duduk, akhirnya berbangga-banggaan di majelis tersebut memamerkan dosa dan maksiat yang dilakukan. Ya, yang awalnya mungkin dia tidak mau bercerita, yang tadinya mungkin dia sudah menyesal ya. Tapi karena lingkungan duduknya adalah orang-orang yang memang suka memamerkan hal yang seperti ini, maka ini adalah sesuatu yang sangat rentan. Ya, sesuatu yang sangat berbahaya, sesuatu yang akan bisa membuat kita lebih terjatuh kepada apa yang lebih besar dosanya dari zina itu sendiri. Makanya pada pertemuan yang lalu kita mungkin sudah menyinggung seseorang yang cerdas adalah orang yang mereka mengetahui di mana titik lemahnya. Ya, kalau seandainya hukum zina, dia bisa searching di internet, hukum zina adalah begini dan begini. Tetapi orang yang cerdas, ya bukan berarti mengetahui hukum itu nggak baik, itu baik. Cuman yang paling terbaik setelah dia mengetahui hukum, dia tahu di mana titik lemahnya dia. Ketika dia tahu bahwa titik lemahnya saya adalah ketika saya tidak akan bisa mengontrol pembicaraan saya, yang mana dosa mungkin sudah dilakukan 10 tahun yang lalu, ya sudah ditutup, dia buka setelah 10 tahun setelahnya. Kenapa? Mulut itu. Makanya kata sebagian para ulama, berapa banyak aib seseorang itu terbuka dikarenakan lisannya. Dan berapa banyak aib seseorang tertutup juga karena lisannya. Jadi lisan ini adalah sebagai penyebar aib ataukah penutup aib. Jadi pintar-pintar seseorang menggunakan lisannya. Orang cerdas itu akan terlihat bagaimana cara dia berbicara. Nah, jadi misalnya satu contoh nih Ustadz, kalau misalnya Ana boleh bertanya, satu posisi kita sedang merasa kecewa dengan seseorang, kemudian kita takut akan dosa gibah yang akan kita tujukan kepada orang yang kita benci itu. Nah, kemudian kita mengajak orang itu, kemudian kita mencari satu orang saksi dan kita mengatakan bahwa saya sedang tidak suka dengan kamu. Nah, itu apakah termasuk berdosa juga Ustadz? Dalam maksudnya apakah itu termasuk golongan gibah juga atau gimana Ustadz? Dia berbicara di depannya langsung. Saya tidak suka dengan kamu. Tapi kalau seandainya dia maksudkan di situ adalah menasehati temannya yang menurut dia itu berbuat kesalahan, ya maka ini sesuatu yang baik ketika dia menasihati, saya tuh gak suka dengan kamu dengan begini dan begini dan begini dan begini. Atau ya kita memberikan pelajaran untuk dia, saya gak suka dengan kamu seperti ini. Ya misalnya dia sedang ceritain orang, dia sedang gunjingin orang dan lain sebagainya. Misalnya saya gak suka dengan cara kamu seperti ini. Ya karena seseorang harus memahami, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum." Apabila engkau melihat orang-orang memperolok-olok ayat Allah, maka hendaknya engkau berpaling dari mereka. Dan juga di antara bentuk memperolok ayat-ayat Allah adalah tidak memperdulikan, tidak mengindahkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya sesuatu yang dilarang oleh Allah itu bentuknya ghibah. Makanya seseorang itu jangan merasa senang, jangan merasa santai, jangan merasa nyaman ketika dia duduk dengan orang yang suka berghibah. Kenapa? Dia akan menggibahi orang lain di depanmu dan dia akan menggibahmu di depan orang lain. Jadi itu sudah menjadi hal kebiasaan karena dia nggak takut dengan larangan Allah. Dia nggak peduli dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala larang. Iya, dia bercerita tentang kejelekan orang di depan kamu, ya, dan dia juga akan menceritakan kamu di belakang kamu. Karena itu sudah penyakit buat seseorang. Jadi kita nggak merasa nyaman. Jadi jangan mulai, oh ya gitu ya, Masya Allah ya, pakai Masya Allah lagi berarti dengan segala ghibah, terus dipanas-panasin dan lain sebagainya. Ini justru akan menjadi mudarat buat dia sendiri. Mungkin ini ada salah satu ikhwan kita juga yang juga sudah tergabung di line telepon. Mungkin kita coba angkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya
Masya Allah. Gimana keadaan sinyal di sana, bagus ya? Alhamdulillah bagus nih. Oke. Rais, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik dan sangat menyenangkan hari ini karena banyak hal yang bisa dilakukan dan sedang ikhtiar juga. Semoga Allah menjawab semuanya. Nah, Masya Allah. Hari ini kita kedatangan salah satu tamu juga nih Ustadz. Kebetulan ikhwan kita juga sedang sedang belajar Ustadz. Nah mungkin di sini Rais juga ingin Dais ya, restorannya Dais. Iya. Ah, Mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Ustadz. Dais silakan. Tamam, jazakallah khair. Ustadz, ini kan sekarang kita anak muda nih banyak terjebak dalam fenomena hijrah nih Ustadz. nah, Kita merasa banyak dari kita mungkin termasuk anak sendiri merasa saya sudah hijrah nih dari keadaan di masa lalu saya gitu Ustaz. Iya. Tetapi terkadang kita terjebak lagi dengan keadaan yang merasa setelah hijrah saya sudah sempurna gitu Ustaz. Jadi Baik. merasa memandang orang yang di luar kelompok kita menjadi sesuatu yang sangat salah. Maksudnya ini fenomena yang Ana lihat juga termasuk terkadang terbesit di pikiran Ana sendiri gitu. taib. Itu gimana Ustadz agar kita tidak terjebak dalam keadaan itu, karena Ana merasa kita seperti pergi dari dosa yang satu pindah ke dosa yang lain Ustadz itu. Jadi kayak sebenarnya kita belum selamat, tapi kita selalu merasa kita sudah dalam keadaan hijrah nih. Taib. Mungkin itu Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair. Mungkin gimana Ustadz? Masya Allah, ini soal yang sangat bagus sekali. Dan memang seperti yang disampaikan oleh Dais tadi, ini terkadang menghampiri dari sebagian teman-teman yang mulai berhijrah. Dan kita sendiri sebagai pembicara juga tidak selamat, karena siapa yang bisa selamat dari hal yang seperti ini kecuali siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan hidayah, diberikan hidayah, dikenalkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan kewajiban-kewajiban dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah kenikmatan. Ya, yang mana Allah menyelamatkan kita dari kebanyakan kehidupan manusia. Sehingga ini bukan berarti kemudian kita menganggap diri kita lebih hebat dibandingkan orang lain. Tetapi dengan nikmat yang kita rasakan ini, bagaimana nikmat ini juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Ini pikiran-pikiran positif seperti ini penting untuk kita kedepankan. Karena ketika kita memandang pikiran-pikiran positif seperti ini, ya, kita akan mudah untuk merangkul saudara kita agar bisa berjalan berbarengan dengan kita sama-sama untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Namun ketika kita punya pikiran yang bukan pikiran positif, misalnya kita menganggap diri kita lebih baik sementara orang lain nggak sholat, kita boleh benci dengan sholatnya, kita boleh benci dengan perbuatannya, kita boleh benci dengan maksiatnya. Namun bukan berarti dengan kita benci di situ kita membuat, wah lihat nih saya ini nggak kayak gitu. Enggak, tetapi dengan benci itu dia telah melanggar perintah Allah. Sehingga ini penyakit yang ada pada dirinya bagaimana kita sembuhkan. Yang kedua, kita bersyukur, ya Allah kalau seandainya bukan dari Engkau ya Allah, bukan hidayah darimu ya Allah, mungkin saya akan berjalan seperti jalan itu ya Allah. Maka jagalah hidayah ini dariku. Ya, ini dua hal. Jadi pertama apa? Pertama kita bersyukur Allah menyelamatkan kita dari kehidupan yang seperti itu, sehingga dengan kita menambah syukur kita dengan menjaga. Yang kedua, kita benci dengan maksiat tersebut. Ya, jangan sampai saudara kita terus menerus berbuat maksiat sehingga ada usaha-usaha bagi kita untuk menarik saudara kita tersebut. Tapi kalau seandainya kita sudah menganggap diri kita suci, ini penyakit dalam hati, ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, inna rajulan ya'mal bi amalin ahlil jannah ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alal kitab falyamal amalan ahlun nar fayadkhuluha. Ada seorang laki-laki yang dia beramal dengan amalan penghuni surga. Tidak ada di antara dia dengan surganya Allah kecuali hanya beberapa jarak saja. Kemudian di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan penghuni neraka dan kemudian Allah masukkan dia ke dalam neraka. Di antara makna hadis ini disebutkan oleh para ulama, orang-orang yang mereka secara zahir dia sholat, secara zahir dia berhijrah, secara zahir dia menampakkan sunnah, secara zahir dia melakukan ketaatan, tetapi ada sesuatu penyakit dalam hatinya, kebanggaan pada dirinya, ketaatannya, kesolehannya dan semisalnya. Kemudian dia juga memandang orang lain hina, memandang orang lain begini najis dan lain sebagainya. Ini penyakit hati.
Ya, kemudian penyakit hati ini semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin membesar, semakin lama semakin membesar, sehingga kebaikannya itu dimakan dengan penyakit hati yang ada dalam kolbunya. Muncullah di akhir hayatnya dia beramal dengan amalan kejelekan dan dia mati di atas kejelekan tersebut. Nauzubillah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang dia kesehariannya berbuat dosa dan maksiat, dia dihina. Sering dihina, sering dilecehkan, sering dijatuhkan, sering dibully dan lain sebagainya. Tapi dia berpikir, ya saya memang orang kotor, saya ini orang yang jelek. Ya, kemudian ya setelah dia merenungi kehidupannya, mungkin akhirnya dia bertobat. Akhirnya dia bertobat, dia kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya dan lain sebagainya. Kemudian dia mati di atas ketaatan. Masya Allah. Iya, dan bukan berarti oh ya sudah kita bermaksiat aja dulu, nanti kita bertobat. Kita nggak tahu umur seseorang. Cuman intinya seseorang ketika dia diberikan oleh Allah sebuah hidayah, maka dua hal yang saya sebutkan tadi. Pertama, dia mensyukuri Allah telah menyelamatkan dia dari kehidupan orang yang meninggalkan salat, bermaksiat, tidak peduli dengan urusan agama. Dia syukuri nikmat tersebut. Dan kedua, ini merupakan penyakit yang dia benci, jangan sampai itu terjadi pada saudaranya. Sehingga pikiran positif ini akan memberikan motivasi bagi dia untuk mengajak saudaranya, bukan mengejek, bukan menjatuhkan, bukan melemahkan, tapi dia justru akan memberikan motivasi kepada temannya, kepada sahabatnya yang berbuat hal yang seperti itu. Ya, jadi itu berlaku dalam bentuknya dosa dalam maksiat dan juga berlaku dalam sifat bentuknya kebidahan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, wallahu alam bissawab. Baik, di belakang DAIS tadi kita masih tunggu interaksi antum semua untuk gabung di 0852 7732 3266 untuk via telepon, atau juga bisa mengirimkan pertanyaannya di WhatsApp atau juga SMS di 0852 1414 2314. Ada yang sudah masuk Ustadz, beberapa pesan kita coba bacakan. Dari 0822 7640 sekian. Bismillah, bagaimana jika kita membayangkan maksiat yang kita lakukan dulu? Apakah ini salah satu bentuk dosa besar juga Ustaz, atau ini bagian dari evaluasi diri? Tergantung niat seseorang ketika dia bernostalgia dengan dosa. Kalau dia membayangkan bagaimana besarnya nikmat Allah menyelamatkan dia dari kubang dosa dan maksiat tersebut, dan sesuatu yang dia benci dengan dosa itu, maka ini adalah sebuah hal yang baik agar dia bisa menjaga dirinya tidak terjatuh kembali kepada dosa tersebut. Tapi kalau seandainya dia bernostalgia, waduh mangat datang lagi aja mana jut pajan lom lagian, berarti taubat dia ada yang kurang dari syarat taubat. Yang mana syarat bertaubat menyesali dari perbuatan yang dilakukan dan tidak mengulangi kembali. Nah, berarti ketika terbetik dalam hatinya dia ingin berbuat kembali dosa, berbuat kembali maksiat, maka ada yang salah dalam dia bertaubat. Anda mungkin bisa menutup itu dari manusia, tetapi Anda tidak bisa menutup itu dari Allah. Wallahu ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui apa yang nampak darimu dan apa yang tidak nampak darimu, dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan. Jadi kalau memang seandainya di awalnya dia bernostalgia dengan dosa yang ada di pikirannya, dia lihat dosa gini, dia merasakan kelezatan, dia segera bertaut. Segera dia meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Jangan dia kemudian dia terjun lagi, kemudian dia senang lagi dan bahagia lagi. Namanya syaitan itu kan akan terus membisiki manusia, akan terus menggoda manusia. Maka ketika ada bisikan-bisikan seperti ini, segeralah bertaut kepada Allah, jangan dibiarkan, karena itu akan menjerumuskan kita ke dalam dosa yang berulang. Seperti itu. Nah, ini juga masuk pertanyaan menarik Ustadz, yang mungkin saya pengen sharing juga dengan Ustadz. Dari 018264 sekian. Ustadz, bagaimana jika seseorang bertanya pada kita, apakah antum pernah melakukan dosa ini atau itu? Misalnya, apakah antum juga pernah suka dengar musik dan semisalnya? Nah, di saat seperti ini, apakah kita boleh membuka aib kita dengan mengatakan bahwa kita juga pernah jatuh dalam dosa itu? Dan bagaimana Ustadz harus kita kerjakan? Dalam sebuah hadis terjadi diskusi antara Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Nabi Musa alaihissalam
Nabi Adam alaihissalam ketika dihujahi oleh Nabi Musa sebab dikeluarkannya Nabi Adam dari surga. Yaitu beliau melakukan sesuatu pelanggaran yang dilarang oleh Allah mendekati pohon yang ada di dalam surga tersebut. Dan Nabi Adam alaihissalam beliau mengatakan ini sudah menjadi takdirnya Allah. Ya. Nah di sini ya Nabi Adam alaihissalam berhujjah dengan apa yang telah beliau lakukan. Ya. Di sini ada maslahat yang diinginkan. Yang pertama Nabi Adam beliau sudah menyesali apa yang beliau lakukan tadi. Ya mungkin bisa menjadi ibrah buat orang lain. Namun ketika seseorang menceritakan dosa dan maksiat apa yang telah dilakukan dahulu kemudian telah ditutup oleh Allah, yang kemudian itu ada maslahat, ya mesti menjadi ibrah buat orang lain. Orang yang sudah mulai bermusik-musik dan lain sebagainya, akhi, saya itu sudah mabuk sama musik, sudah nggak ada kebahagiaan saya di situ, nggak ada ketenangan saya di situ. Bahkan justru kehancuran demi kehancuran yang saya dapatkan. Nah ketika dia mencerita untuk menjelekkan musik tersebut, dan jangan sampai Anda terjatuh, ya makanya dia ada maslahat memberikan ibrah dan pelajaran buat orang lain. Tapi kalau sebenarnya saya juga ada zaman itu kayak gitu dulu, nggak ada maslahatnya di sini. Apa masalah dia cerita? Ya tapi ketika dia maslahat cerita menyebutkan hal tersebut, memberikan pelajaran kepada orang lain, ya ada maslahatnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada masalah, cuma cerita membuka aib apa yang telah Allah tutup, maka ini nggak dibenarkan. Dan juga orang yang bertanya, ngapain juga dia tanya-tanya dari hal yang seperti itu, kan begitu. Makanya di sana para ulama ketika membahas tentang orang yang dia berzina, ya dia sembunyi dalam berzina, mana yang lebih afdol buat dia? Apakah dia melaporkan apa yang telah dia lakukan, atau dia sembunyikan antara dia dengan Allah, dia bertobat? Maka hukum asalnya dia menyembunyikan hal tersebut antara dia dengan Allah, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah dilakukan. Karena ketika dosa itu dia laporkan, berarti ada beberapa orang akan mengetahui dosa yang dia lakukan. Sehingga maksud daripada permasalahan ini, semakin tidak ada orang yang mengetahui seseorang berbuat dosa, maka itu akan semakin lebih baik. Karena kenapa? Karena dia berbuat dosa berarti dia sedang melanggar daripada aturan Allah. Nah ketika seseorang menceritakan dosa yang dilakukan, berarti dia telah menceritakan sesuatu yang bentuknya dia melanggar aturan Allah di bumi Allah Subhanahu wa taala, di kerajaan Allah. Ya sehingga hukum asalnya itu ditutup. Tapi kecuali ada maslahat, tidak ada masalah. Nah, baik, mungkin Ana juga penasaran nih Ustadz. Misalnya katakanlah ada orang terdekat kita, bisa jadi mungkin itu atasan kita atau pemimpin kita di sebuah tempat kerjaan ya Ustadz ya. Dan kita juga melihat bahwa ternyata si pemimpin ini di saat sedang bersama kita atau di dalam sebuah lingkungan kantor itu sering menyalah-nyalahkan para karyawannya. Tapi kita jeda dulu Ustaz, karena ada yang ingin bertanya. Coba kita angkat dulu. Assalamualaikum. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Abdurrahman. Abdurrahman di mana Abdul? Di Banda Aceh. Masya Allah. Mungkin ada yang ditanyakan sama Ustaz tentang tema kita hari ini, silakan. Ya boleh. Ya bismillah. Ustaz, ini bicara soal nostalgia dosa kan, itu gimana hukumnya Ustaz jika seorang dua orang yang ingin menikah, calon suami dan calon istri yang saling menanyakan dosa-dosanya yang dulu, apakah diperbolehkan? Atau yang kedua, setelah menikah baru-baru. Wah, ini mungkin habis pulsa Ustaz. Bisa kita tunggu masih di 085277323266 atau juga bisa langsung WhatsApp juga boleh di 085214142314. Sambil kita menunggu, mungkin kita lanjut lagi Ustaz tentang yang pengen Ana tanyakan tadi sama Ustaz. Jadi atasan ini Ustaz kadang di saat di dalam dunia kerja mungkin dia sering menyalahkan ketika karyawan itu berbuat salah, sehingga muncul perkataan di dalam hati, kenapa si pemimpin ini marah-marah, terus kerjaan yang kita lakukan itu udah benar tapi masih disalahin. Nah, dan terkadang di saat di lingkungan kerja itu pasti orang gerah dong. Kadang beberapa orang yang memang sering disalahkan, akhirnya dia berniat untuk keluar dari kerjaan itu. Dan kemudian ketika ditanyakan sama temennya, kenapa sih keluar dari kerjaan? Nah,
terakhir dari pertanyaan itu dia mengucapkan bahwa dia menceritakan maksudnya tentang si pemimpin ini. Nah, itu hukumnya hukum dosa ghibah juga kan, pada dasarnya kan kita mengatakan yang sebenarnya itu gimana Ustaz? Dalam sebuah hadis Nabi SAW ditanya, hal tadri ma huwal ghibah, apakah engkau tahu apa itu ghibah? Kemudian Rasulullah mengatakan, dzikru akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang dia benci. Memang itu ada. Iya. Tetapi ketika kita menyebutkan sesuatu yang dia tidak ada, maka itu namanya tuduhan. Iya. Ya, jadi ghibah itu memang sesuatu yang dibuat oleh seseorang yang dia itu tidak suka kejelekannya itu disampaikan kepada orang lain, maka itu ghibah namanya. Nah, ketika kita menyebutkan saya keluar dari kantor karena kepala kantor saya begini dan begini, dan itu nggak ada maslahat untuk dia menceritakan kepada orang lain, kecuali kalau seandainya ada orang kan bekerja di tempat kita akan masuk bekerja, dia akan berkomunikasi dan dia akan bermuamalah dengan orang yang kita keluar kerja dikarenakan penyebab tersebut. Maka kita katakan saya memang bekerja di situ, tetapi pengalaman saya begini-begini sehingga kamu coba berpikir dulu untuk bisa bekerja di situ. Maka di sini ada maslahat untuk kita menyebutkan agar dia tidak salah untuk memilih kerja yang akhirnya menjadi masalah baru buat dia nantinya. Tapi kalau kita menceritakan dengan keadaan tidak ada maslahat di situ, maka kehormatan seorang muslim nggak boleh untuk kita nampakkan, nggak boleh kita sebutkan kejelekan mereka. Ya, sebagaimana Nabi kita SAW, beliau pernah diceritakan oleh seorang sahabatnya, sahabiyah, 3 orang laki-laki akan melamarnya sebagai suaminya. Kemudian Rasulullah mengatakan, jangan kau menikahi si fulan. Si fulan itu pelit. Kalau si fulan suka memukul, maka nikahlah si fulan. Ya, di sini menunjukkan kepada kita ada hal-hal yang dikecualikan ketika kita menyebutkan kekurangan pada diri seseorang, ya, yang ada maslahatnya. Tapi kalau cuma sekedar dia nikah sama si fulan wanita itu juga nggak ada hubungan apa-apa, cuma cerita wah dia kayak gini, wah dia kayak gini, maka itu nggak dibenarkan, maka itu nggak dibolehkan. Dan memang seperti yang kita ketahui, dosa yang paling banyak itu pada 2 hal, pada kemaluan dan pada lisan ini. Pada lisan. Ya, dan paling banyak orang masuk ke dalam neraka dikarenakan lisannya. Jadi memang kita harus hemat dalam berbicara. Ya, karena syaitan itu akan kipasi kita untuk bisa berbuat dosa-dosa yang seperti ini. Sehingga orang yang mereka sudah istiqomah, mudah untuk dia meninggalkan riba. Bahkan dia sudah bekerja menjadi manajer di sebuah bank riba, dia siap untuk keluar, siap untuk jual siomay dan semisalnya. Dia bisa menjauhi dari zina, dari membunuh dan lain sebagainya, tetapi tidak selamat daripada dosa lisan. Jadi jangan sampai dosa-dosa inilah yang kemudian akan menggiring kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masih kita tunggu di belakang Abdul tadi di 0852 7732 3266 untuk 1 pertanyaan lagi. Dan tentunya antum juga bisa sharing cerita antum di 0852 1414 2314 untuk via SMS dan juga WhatsApp. Masuk lagi Ustadz, ada pertanyaan dari 0852 605 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan seluruh kaum muslimin selalu dalam pertolongan Allah. Ustadz, amin, barakallahu fik. Bagaimana cara menghilangkan sikap menyepelekan dosa? Sering mencari pembenaran dan dalam hal ini menonton drama Korea. Jazakumullah khair. Taib. Ada kitab bagus yang pernah kita bahas di studio kita, 20 kiat-kiat bisa menjauhi dosa. Ya, dan kita juga sudah sampai kiat ke-6 ya. Ya, mungkin bisa ditonton videonya di YouTube Syiar Tauhid Aceh, atau bisa membeli bukunya. Ini buku yang cukup bagus. Ya, dari kitab yang diambil dari kitab Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Abdul Razak. Ya, ini cukup bagus. Ya, bisa dibaca, direnungi, ya, kiat-kiat agar kita bisa menjauhi dosa dan maksiat. Nah, dan tidak menyepelekan dari dosa itu sendiri. Dan masih ada lagi Ustadz, pertanyaan yang masuk, mungkin ini di luar dari jalur tema pembahasan kita pada hari ini.
Bismillah, Ustadz, ini Ana mau bertanya masalah kurban. Kalau sebagai anak mau berkurban dari hasil uangnya sendiri, itu namanya atas nama siapa ya? Anaknya atau orang tuanya? Biar bernilai pahala satu keluarga. Jazakallah khair. Tidak ada masalah untuk dia berkorban atas nama dirinya, tetapi dia niatkan untuk seluruh keluarganya. Karena Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berkorban, beliau mengatakan Bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa li ahli Muhammad. Ya, Bismillah Allahu Akbar, ya Allah terimalah ini dari Muhammad dan juga untuk keluarganya Muhammad. Jadi ketika si anak yang tadi dia mencari nafkah dengan uangnya sendiri, dia membeli hewan kurban, ya dia niatkan itu semuanya untuk orang tuanya, apakah orang tuanya masih hidup ataukah orang tuanya sudah meninggal. Dan kalau seandainya dia memberikan juga ke bapaknya atas nama si bapak, maka juga tidak ada masalah. Namun larangan-larangan untuk memotong kuku atau mencukur bulu-bulu yang ada di badan itu kembali kepada nama si pemilik hewan kurban tadi. Jadi masalahnya di situ. Kalau seandainya atas nama dia, maka dialah yang harus menahan. Tapi kalau seandainya atas nama orang tuanya dia berikan hewan kurban itu, dia beli atas nama orang tuanya, ya maka atas nama orang tuanya lah yang menahan dari itu semuanya. Nah, Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Mungkin kita balik lagi dengan tema masihkah bernostalgia dengan dosa. Nah, mungkin di sini Ustadz, para pendengar pengen tahu gimana pendapat para ulama tentang hukum taubat yang kita sudah berjanji dalam hati bahwasanya kita sudah tidak ingin melakukannya lagi, tapi terkadang masih sering khilaf akan berbuat dosa. Nah, bagaimana itu Ustaz hukumnya? Taib. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati kita. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang menerima taubat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya telah menyebutkan syarat-syarat seseorang itu bertaubat. Di antaranya dia menyesali. Nah, ketika dia menyesali apa yang dia lakukan dari dosa tersebut, dan kemudian dia tidak mengulangi kembali, ya, berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali dosa tersebut. Allah tahu nggak? Allah tahu kan? Ketika dia di hari itu dia berazam kuat. Allah Maha tahu apa yang ada di isi hatinya. Benar. Allah pula yang mengampunkan dosanya. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ya mungkin salah pergaulan, atau mungkin dia jauh dari majelis ilmu, atau mungkin dia terjatuh dalam satu dosa yang lain, kemudian akhirnya dosa tersebut mendatangkan dosa yang sebelumnya. Dia berbuat lagi dosa yang sebelumnya. Apakah dosa yang sebelumnya tadi itu juga kembali lagi jadi catatan amalan kejelekannya? Maka wallahu a'lam bishawab, Rasulullah mengatakan at-taubah yuhdam bima qablahu. Taubah itu menghancurkan yang sebelumnya. Ya, kalau memang seandainya ketika dia bertaubat, dia menjalankan apa yang disebutkan syarat-syarat bertaubat, maka dosanya sudah diampunkan, dosa waktu itu. Nah, ketika dia berbuat dosa yang lain lagi dengan dosa yang sama 1 bulan, 2 bulan setelahnya, maka wallahu a'lam bishawab, yaitu dihitung lagi dosa yang baru buat dirinya. Karena yang lalu sudah bertaubat. Tapi kalau seandainya yang lalunya dia belum bertaubat, Allah Maha tahu isi hatinya. Ya karena nggak enakan, ya karena mungkin mau menikah, ya nanti kalau sudah dapat istri, ya mungkin nantilah kita pikir-pikir lagi bagaimana kan. Akhirnya dia berbuat lagi dengan dosa. Allah tahu apa isi hatinya. Tetapi kita sebagai seorang nggak bisa kita mengatakan berarti ente dulu nggak benar nanti taubatnya itu, makanya itu jatuh lagi. Ya, itu bukan urusan kita, itu urusan hati dia. Apa yang dulunya dia bertaubat nampak darinya kebaikan, udah itu yang kita terima. Adapun selanjutnya itu urusan dia, jadi tidak bisa kita kaitkan dengan sesuatu yang lalu. Namun ada hal yang penting yang kita harus ketahui, bahwasanya musuh kita ini, syaitan alaihi laknatullah, dia memiliki senjata waswas khannas. Apa itu waswas? Waswas ia menghias-hiasi di mata kita, di hati kita, lezatnya berbuat dosa dan lezatnya berbuat maksiat. Iya. Yang kemudian dengan godaan syaitan itu membuat seseorang itu tertarik untuk berbuat dosa. Dia jatuh dengan dosa. Nah, syaitan punya senjata yang kedua, khannas. Dia kabur, lari. Nah, ketika dia kabur, disitulah kita menyesal. Waduh, kenapa saya begini? Tetapi yang anehnya, kita sebagai manusia berulang lagi.
Nah, Kita sudah berbuat dosa, dia si syaitan, wah ini nikmat begini dan begini. Sudah kita lakukan, lari dia kan, nyesal kan. iya. Besok di kibulun yang sama, di tempat yang sama lagi, di lubang yang sama. Jadi jangan sampai ini kemudian sampai kepada yaumul qiyamah. Dalam arti kata nanti Allah akan memberikan izin kepada iblis untuk menyampaikan khutbahnya kepada pengikutnya di dunia ini. Ya innallaha wa'adakum wa'adal haqqi wa'adtukum fa akhlaqtukum. Ya sesungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian dan janji tersebut telah hak adanya. Adapun saya juga telah berjanji kepada kalian dan aku telah menyelisih janjinya. Maka na'alaikum min sultan illa da'autukum fastajabtum li. Tidak ada punya kekuatan apapun aku kepada kalian. Aku cuma ngajak kalian. Tiba-tiba kalian ikut. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan salahkan diriku, salahkan dirimu sendiri. Ya enggak? Ini sebenarnya kan kita sebagai orang yang punya akal, ngerti bagaimana sakitnya setelah syaitan itu khannas. Setelah syaitan itu lari setelah menggoda kita berbuat maksiat, besoknya buat lagi. Padahal Rasulullah mengatakan al-muslim itu tidak jatuh pada lubang yang sama. Ini harus kita fahami dalam kehidupan kita. Jangan sampai ini berlarut sampai kita mati, akhirnya kita menjadi ya audien ya ketika iblis berkhutbah nanti di depan, di atas mimbarnya dalam nerakanya Allah. Ya dan billah. Padahal ini sebagai bentuk kasih sayang Allah, sudah ada akal yang kita harus merenungi. Ternyata nggak ada hal yang harus kita mengikuti gerakan langkah-langkah syaitan dalam dia menggoda anak manusia untuk berbuat dosa. Karena itu cuman kenikmatan yang sesaat sebagaimana telah kita nukilkan dalam kiat-kiat agar menjauhi dosa. Syahwat itu kenikmatannya cuman sesaat, cuman kesengsaraannya itu sangat besar, sangat lama. Nah, Baik, jazakallah khair Ustaz. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi yang sedikit jauh melenceng dari tema kita pada hari ini. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Saya ingin bertanya soal hutang Ustaz. Bagaimana seorang piutang menyikapi si penghutang yang masih belum membayar hutangnya? Tapi di sisi lain, ternyata kita ketahui si penghutang memang sedang dalam keadaan sulit untuk membayar hutang tersebut. Apa sikap yang tepat untuk kita ambil Ustaz? Pertama, kalau kita melayang sedikit. Jadi sebenarnya kalau kita melihat antara si hutang, orang yang berhutang dengan dihutangi, menjalankan hukum Islam, ya maka sebenarnya nggak akan ada masalah dalam hutang tersebut. Yang pertama orang yang berhutang. Orang yang berhutang tidaklah dia suka berhutang dalam hal yang tidak penting, tapi dia memang berhutang dengan sesuatu yang penting untuk dia beli. Karena ini penyakit yang sangat berbahaya ketika dia suka berhutang membeli sesuatu yang nggak penting. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, seseorang yang dia sudah punya uang, ketika dia akan membayar hutang, ketika dia berhutang, maka segeralah dia membayar hutang tersebut. Karena Rasulullah mengatakan matul ghani dzulmun. Orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk membayar hutang, dia tidak membayar hutang, itu namanya zalim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan yang ketiga, dia akan menepati janjinya karena berhutang ini akan mengalirkan kepada dosa-dosa yang lainnya. Apa itu dosa-dosa yang lainnya? Ya insya Allah nih minggu depan saya bayar hutangnya ya. Udah. Pas sampai minggu depan ditelepon nggak diangkat. Ya, atau misalnya, waduh, tadi uangnya sudah siap, sudah saya sediakan, tadi sudah ada. Cuman tadi qadarullah ada sepupu saya, istrinya mau melahirkan, ya sudah saya kasih lagi ke sana. Itu terkadang hal-hal yang memang dibuat-buat agar orang yang nagih hutang itu, ya istilahnya sudah memberikan waktu kepadanya. Minggu depan, ya udah bulan depan ya. Dia tahu bulan depan dia nggak punya uang, tapi dia bulan depan. Bulan depan nanti lain lagi alasannya. Ini berhutang, penyakit berhutang itu akan melahirkan dosa-dosa, yaitu dosa berbohong. Jadi ini hal yang harus orang berhati-hati. Dari hal yang mubah tadi hukum asalnya berubah menjadi yang haram. Nah orang yang memberikan hutang, maka Allah telah mengatakan dalam ayatnya fanadhiratun ila maisarah. Ketika seseorang tidak mampu membayar hutang, maka dia tunggu sampai kapan dia punya kemampuan. Apakah dia tidak mendapatkan pahala? Nah, banyak sekali pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang menaguhkan hutang dari saudaranya. Terlebih saudaranya dalam keadaan terjepit. Ya Allah akan memberikan pahala kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan urusannya. Ya, jadi ketika dua hal ini
masing-masing kita menjaga. Orang yang berhutang, alhamdulillah saya punya uang, segera saya bayar. Ya, maka hal yang pertama harus kita niatkan ketika saya bayar hutang, ya Allah mudahkan saya, Allah untuk bayar hutang saya ini. Allah akan mudahkan. Tapi kalau di awal memang berhutang, ya bajili, hutang bangunan, ya itu akhirnya dia akan sulit untuk membayar hutangnya. Itu disebutkan dalam hadis. Iya, benar. Orang yang bersungguh-sungguh berniat untuk bayar hutang, Allah akan mudahkan untuk dia membayar hutang saudaranya. Nah, ketika ada uang, namanya manusia ya. Ketika sudah punya uang, lain pikirannya, udahlah kepake dulu lah lain yang gampang, 2 minggu ke bayi lah. Makanya Rasulullah menutup pintu itu semuanya. Matul ghani zulmun. Orang yang sudah punya kemampuan untuk bayar hutang, dia tidak bayar, itu kezaliman namanya. Ya. Jelas ya. Nah, saudara yang tadi, yang dia melihat saudaranya berjanji membayar hutang sekian, ternyata dia belum membayarnya, ya apalagi dia dalam keadaan kesulitan, Allah telah mengatakan fanadhiratun ala maisarah. Maka hendaknya dia menunggu dari waktu sampai dia mudah untuk membayarnya. Nah, Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Mungkin sebelum kita mengakhiri kajian kita pada sore hari ini, mungkin Ana minta sedikit nasihat dari Ustaz sebagai motivasi sekaligus evaluasi yang bisa disampaikan kepada kita semua dan tentunya untuk pendengar 96,1 FM dan juga Radio Alkans dan juga sahabat kita yang ada di Takengon, Radio As-Sunnah. Baik, saudara-saudaraku kaum muslimin, sahabat Radio Siar Toij 96,1 FM dan juga Radio As-Sunnah di Kota Takengon 91,4 FM dan juga Radio Kans 106,1 FM. Tentunya tidak ada sesuatu yang paling baik untuk kita saling memberikan wasiat kecuali wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan masuk awal dari bulan Dzulhijjah, yang mana 10 daripada bulan Dzulhijjah ini merupakan hari-hari yang mulia, hari-hari yang agung, ya hari-hari yang afdol, yang mana seseorang dianjurkan untuk beribadah pada tanggal-tanggal tersebut. Ya, apakah dia berpuasa, apakah dia bersedekah, ataukah halal yang lainnya, ya sangat besar sekali pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah pada hari tersebut. Maka kita jangan hanya fokus atau bersemangat pada waktu-waktu tertentu ada diskon di dalam barang dan lain sebagainya, tetapi itulah perkara yang akan kita tinggalkan. Tetapi yang paling terpenting, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, teman-teman kita, agar menjadikan fursah, kesempatan yang terbesar ini, ya untuk beribadah pada tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah lebih semangat. Bukan berarti sekarang nggak ibadah, tetap beribadah, tapi kita harus menjaga hati kita agar hati kita bersih. Ketika hati kita bersih, maka mudah untuk kita menjalankan kebaikan-kebaikan pada tanggal-tanggal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jazakallah khair Ustaz. Kami ucapkan kepada Ustaz atas penyampaian materinya. Semoga kajian pada hari ini bisa menjadi ladang ilmu serta mendapat keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fik. Sudah 60 menit kita menemani antum semua dalam program kajian podcast interaktif untuk sore ini, edisi 28 Zulqa'dah 1441 Hijriah, bertepatan pada tanggal 20 Juli tahun 2020 Miladiah. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz semuanya. Amin. Jazakumullah khairan bagi yang sudah ikut berpartisipasi bersama kita di 96,1 FM. Dan terima kasih juga untuk sahabat pendengar kita di Radio As-Sunnah di 4,1 FM 91,4 dan juga Radio Alkans di 106,1 di Kota Langsa. Dan semoga Allah memudahkan kita dalam hal menuntut ilmu agama, dan mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri kajian sore ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.